Hai para queen, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan membuat chiffon cake tapi yang savory. Biasanya kan chiffon cake itu rasanya selalu yang manis. I love chiffon cake. Dia teksturnya really light and fluffy and sweet. Kalau kita di Asia memang kita sukanya tuh bolu yang lembut-lembut dan yang spongy. Nah sekarang yang kita bikin ini rasa keju dan juga nanti ada herbsnya, ada oregano yang saya pakai. Oke, saya tunjukin ya caranya ya. Jadi di sini ada kuning telur. Kuning telurnya 5 butir. Kita tambahkan bahan cair lainnya. Jadi kita pakainya gram ya. 5 butir, kemudian kita tambahkan 70 gram air. Terus minyak sayurnya di sini saya pakai yang biji bunga matahari, bisa juga pakai minyak sayur lainnya sama 70 gram. Ini mau kita aduk dulu. Kita tambahkan setengah sendok teh garam. Saya pakainya yang sea salt, jadi dia nggak terlalu asin sekali. Kalau pakai garam yang biasa tuh yang garam dapur mungkin cukup 1/4 sendok teh. Kalau nggak dia nanti keasinan. Untuk tepungnya saya pakai 100 gram cake flour. Tepungnya ini yang protein rendah ya, yang untuk bolu. Tepung maizena. Maizenanya 10 gram. Kita aduk lagi sampai dia rata. Oke, terus oregano. Saya pakai oregano yang fresh ya. Kalau mau pakai oregano atau thyme yang dried juga bisa, or Italian herbs. Karena sekarang yang fresh sudah mudah mencarinya, dibeli di supermarket. Jadi kita bisa pakai yang fresh. Alright, ini adonannya sudah jadi ya, yang untuk adonan pertama. Jadi bisa kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan membuat adonan yang kedua. Ini adalah adonan putih telur. Jadi kalau chiffon cake itu, it can be nice, light and fluffy. Dia bisa volumenya naik tinggi, terus dia juga bisa banyak. Itu karena dari udara yang kita masukkan ke dalam putih telur. Cream of tartar biar dia lebih kuat nanti strukturnya. Sekitar 1/4 sendok teh. Juga sudah saya siapkan 50 gram gula pasir. Karena ini kan asin, kita nggak perlu pakai gula pasir yang banyak ya. Kita mau rasa gurih kejunya itu menonjol. Tapi tetap kita perlukan gula pasir itu supaya structure dari meringue yang kita kocok itu nanti dia bagus strukturnya. So, kita mulai kocok dulu telurnya. Seperti ini. Nah, kalau dia sudah mulai berbusa, baru kita masukkan sedikit-sedikit. Oke, this is ready. Jadi kalau kita angkat terus dia kayak ngebengkok sedikit, that means it's all ready. Loyangnya jangan lupa ya, sudah saya siapkan. Loyangnya kita pakai ini yang loyang khusus untuk chiffon cake atau untuk angel food cake. Jangan lupa dia harus ada yang ini yang bisa dibongkar pasang, is the easiest one. Dan bawahnya sudah saya lapisi kertas. Karena nanti loyang ini tidak kita minyaki sama sekali. Jangan kita kasih mentega atau oles apapun. Kalau kita oles nanti dia malahan turun. Jadi very important ya, kita pakai loyang yang bagus. Tadi yang adonan yang tepung ya, tepung, kuning telur dan sebagainya. Kita tambahkan 1/3 dari adonan putih telur. Terus ini kita aduk. Kalau yang pertama aduknya nggak usah terlalu careful juga nggak apa-apa, karena kita mau dia the texture itu mulai agak sama antara putih telur sama adonan yang satunya. Yang berikutnya kita masukkan setengah dari adonan putih telur. Nah ini baru kita ngaduknya mulai perlahan dari bawah ke atas. Terus mulai bisa kita campur. Saya pakai 80 gram potongan keju cheddar. Terus kita tambahkan sisa dari putih telur. Ovennya jangan lupa sudah dipanaskan terlebih dahulu. Suhunya 170 derajat Celcius. Baru saya tambahkan keju untuk pizza. Di sini ada mozzarella sama ada keju parmesan yang saya campur. Total beratnya 100 gram. Jadi bisa misalnya 75 gram keju mozzarella, 25 gram parmesan, atau bisa 50 gram, it's up to you ya. Tergantung sukanya seperti apa. Terus kita aduk lagi.
Ini harus pelan ya ngaduknya ya, dari bawah ke atas, sampai dia tercampur rata. Nah, kalau dia sudah tercampur, stop. Jangan diganggu gugat lagi. Tinggal kita tuang ke loyang seperti ini. Alright. Kalau sudah kita masukkan ke loyang. Nah, sekarang tinggal kita panggang. Suhunya 170 derajat Celcius, sudah dipanaskan terlebih dahulu, kurang lebih 50 menit. Ini chiffon cake yang sudah dikeluarkan dari oven, sudah dipanggang 50 menit, dia udah mateng. Harus ditaruh upside down seperti ini sampai dingin, biar dia tidak kempes. So very important ya, dia harus ditaruh terbalik seperti ini, biar nggak kempes. Terus sekarang, kalau sudah dingin, tinggal kita keluarkan. Nah, karena dia tidak diolesi minyak, jadi dia pinggir-pinggirnya itu kan pasti lengket. Terus harus kita pakai palette knife atau sesuatu yang tidak tajam ya, biar loyang kita nggak rusak. Just run through the side like this. Oke, kalau sudah, tinggal kita angkat. Look at that. Dan ini langsung saya taruh di tempat saji. Jadi benar-benar yang bagian kertas ini membantu sekali ya. Taruh di tengah. Sekarang tinggal kita hias atasnya sesuai selera. Atasnya bisa kita kasih oregano lagi, just garnish it the way you like. Sama ada edible flowers. See how pretty? Terus ini mau saya potong ya, saya mau tunjukin dalamnya gimana. It's so nice and light and fluffy. See how it looks. Wow. Tuh, ada potongan kejunya, ada herbs, dan kelihatan rongga-rongga dari kocokan putih telurnya. That's what makes this cake so light and fluffy. Asinnya keju, terus ada sedikit touch of rasa manis, terus ada herbsnya juga. This is beautiful. Jangan lupa dicoba ya resepnya. Like, comment, share, dan subscribe sekarang juga.